Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan membicarakan masalah tauhid. Terutama dulu kita bicarakan tentang pembagian tauhid. Di sini di tangan saya ini ada kitab Al-Jadid karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu. Kemudian juga ada kitab Syarah. Syarah kitab Tauhid ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang ketiga, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Dr. Ahmad Faris. Ini Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu salaf. Yang ketiga, kitab ini baik Al-Jadid karang Muhammad bin Abdul Wahhab maupun Syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas ataupun yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid itu. Pada prinsipnya ketiganya ini sama membagi masalah tauhid. Nah, ada tauhid ini bagi tiga menurut mereka. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid sifat wal asma itu kan. Itu. Jadi ketiga kitab ini membahas itu dengan menggunakan aliran salaf itu kan. Nah, jadi di sini menurut bahasa tauhid at-tauhid dari isim masdar yaitu wahada yuwahidu tauhidan. Jadi katakan wahada syai'in atau menunggalkan sesuatu, mengesahkan sesuatu. Nah, jadi di ketiga kitab ini dibagi tauhid itu ada tauhid rububiyah itu kan. Jadi ketiga kitab ini sama, yaitu tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan khususnya seperti menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mempunyai kekuasaan, nah kemudian menolak bahaya, memberi manfaat, nah kemudian dia menyembuhkan penyakit dan perbuatan lainnya. Kalau di dalam istilah dulu waktu belajar nafis itu adalah tauhidul af'al ya. Di sini tauhid rububiyah. Dua tauhid uluhiyah atau ubudiyah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid inilah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah, kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Nah, jadi kita berbuat bakti dulu, menyembah Allah dulu, melakukan perintahnya dulu, baru melakukan permintaan. Nah, itu kebanyakan orang kan meminta dulu, menyembahnya belakangan. Nah, karena itulah setelah salat kita disunahkan berdoa. Kita lakukan dulu kebaktian. Kita hanya minta kepada Allah, bukan meminta kepada yang lainnya, bukan meminta kepada makhluk, bukan meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada hal-hal lainnya. Karena sesuatu meminta kepada makhluk itu terkadang tidak bermanfaat, terkadang tidak kabul, terkadang mengecewakan. Yang namanya berharap kepada manusia, beda berharap kepada Allah itu. Karena itu di sini tauhidnya itu Allah dulu. Segala sesuatunya kita meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah itu kan. Nah, yang ketiga tauhid asma wa sifat ya. Kita mengesahkan asma Allah. Pada asma Allah itu di dalam hadis Tirmizi ada 99. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar dan seterusnya sampai rasyidus sabur itu kan. Ada 99 sifat Allah, ditambah lagi di dalam Taurat 300, di dalam Zabur 300, di dalam Injil 300 itu kan. Nah, itu berarti asma Allah itu hampir 1000-an itu kan. Ditambah lagi dengan asma Allah yang disebut oleh binatang
ayam, kucing, kambing, burung, dan lain sebagainya itu berbeda-beda mereka menyebut Tuhan atau Allah itu. Nah, itu berarti asma Allah itu banyak, namun pada hakikatnya satu, itu kan esa. Nah, misalnya nama Allah, orang tidak boleh bernama Allah. Kalau ada yang bernama Allah itu akan meninggal, kecuali Abdullah ditambah di depannya Abdurrahman, Abdurrahim, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh, karena kalau kita bernama Allah berarti menyamai Allah, karena Allah itu esa, tidak boleh disamai. Nama Rahman tidak boleh kecuali tambah Abdurrahman, nama Malik tidak boleh kecuali Abdul Malik, dan sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa asma Allah itu tidak boleh disamai. Nah, sedangkan kasih sayang pada kita, kekuatan kita itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, istilah lain itu kita ini hanya bayangan atau majas. Nah, diri kita ini begitu juga nama kita. Nah, lalu sifat-sifat Allah itu kan, sifat-sifat Allah itu banyak. Allah itu mempunyai dengan segala sifat kesempurnaan. Namun di Asy'ariyah itu membagi ada 20 sifat yang wajib dipelajari, antara lain wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, kolam. Itu 13 itu kan, ditambah lagi qadirun, muridun, alimun, hayyun, basirun, sami'un, mutakallimun. Itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada, itu wajib dipelajari bagi setiap muslim. Artinya fardu ain, bila tidak mempelajari itu masih dikenakan dosa, itu kan. Nah, lalu belum lagi itu dibagi. Nah, sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Jadi ada 41. Akad ditambah sifat rasul nanti yang wajib 4, yang mustahil 4, yang harus 1. Nah, itu ada 9, jadi ada 50 akad di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi para tokoh membaginya demikian. Nah, kalau di dalam Durrun Nafis itu lebih terarah tauhid zat, tauhid sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, itu lebih terinci. Di sini 3, kalau di Durrun Nafis itu ada 4. Pada hakikatnya mengarah ke situ juga. Pada hakikatnya untuk mengesahkan Allah, mengesahkan segala perbuatannya, mengesahkan asmanya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan perbuatannya. Demikian, sekedar mengingat waktu sudah mendekati subuh. Salah khilaf mohon maaf, bukan menggurui, hanya selalu kita mengingatkan, fazakir fa inna fa'atiz zikra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.